Saya pribadi mendoakan Nikita Mirzani membusuklah di penjara, ini divonis bersalah dan dihukum tidak sebentar. Amin. Kalau saya pribadi mendoakan. Mereka berkampanye tentang moral dan etika Nikita, mengaku melawan pembuli demi manusia yang mulia. Tapi ternyata justru jadi raja drama yang tak kalah murka. Sentimen pribadi adalah hal yang manusiawi, bisa saja karena luka ya, tapi menjadikan doa sebagai senjata saat lawan tidak bisa membela adalah bentuk kegagalan dalam merawat nurani dan logika. Nikita Mirzani memang bukan tanpa dosa, bukan pula tokoh sempurna yang layak dijadikan panutan utama, tapi saat seseorang sedang jatuh, disitulah ujian nurani kita. Menyerang seseorang yang tidak bisa melawan itu bukan keberanian yang luar biasa, itu justru menunjukkan jiwa yang terluka tapi menolak sembuh dengan cinta. Memilih mengobati luka lama dengan menambah luka yang serupa. Ya, sahabat cendol, saat ini kita tidak sedang melawan pembuli semata, tapi kita sedang menyaksikan balas dendam yang dibungkus dalam kata-kata yang jika dibiarkan akan jadi budaya kebencian yang makin membara. Mari jaga ucapan dan hati kita karena besok bisa saja giliran kita. Dan saat itu datang, siapa yang akan tetap mendoakan kita dengan cinta? Kasus Nikita Mirzani justru membawa malapetaka bagi BPOM dan pengusaha skincare yang terindikasi bagian dari mafia skincare. Ya, jujur aja ya, sahabat cendol, sejak kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani mencuat, jadi perhatian kita justru tertuju pada produk skincare yang disebut-sebut dalam sidang. Salah satunya adalah Ribe Skin, produk Korea yang dulu sempat viral digunakan oleh dokter kecantikan tertentu di Indonesia. Salah satunya Dr. Reza Gladys. Masih jadi perdebatan pencabutan izin edar produk Ribe Skin yang berjarum tersebut. Jadi baru-baru ini netizen cendol langsung menghubungi Halo BPOM untuk menanyakan kapan sih sebenarnya izin edar produk Ribe Skin dicabut. Jawabannya cukup jelas. Izin edar dicabut sejak Februari 2024, namun siaran pers barunya diumumkan ke publik pada bulan November 2024. Ya, sahabat cendol, sayangnya masih ada aja pihak-pihak yang mencoba membelokkan fakta ini. Jadi mereka membangun narasi nih, seolah-olah BPOM baru mencabut di bulan November atau menyudutkan BPOM seakan-akan lalai ya, karena tidak segera mengumumkan pencabutan tersebut sejak Februari 2024. Nah, sahabat cendol, sekarang kita masuk ke hal yang lebih serius dan krusial dari sekedar debat medsos. Jika memang benar BPOM dianggap lambat mengumumkan pencabutan ya, lalu klinik atau pengusaha tetap menjual dan memakai produk itu dalam treatment sebelum November 2024, apakah mereka otomatis bebas dari tanggung jawab hukum? Jawabannya belum tentu ya, sahabat cendol. Jadi di dalam hukum Indonesia itu ada asas ignorantia legis non excusat, yang artinya ketidaktahuan akan hukum tidak membebaskan dari tanggung jawab hukum. Atau sederhananya gini, semua orang dianggap tahu hukum, terutama ketika menyangkut aktivitas komersial seperti jual beli produk kesehatan dan kecantikan. Ya, kita tidak sedang menuduh siapapun, tapi sebagai masyarakat tentunya kita berhak bertanya ya, apakah BPOM betul-betul serius melindungi konsumen dari produk yang berbahaya, ataukah malah hanya melakukan siaran pers sekedar formalitas supaya kelihatan bekerja tapi tidak memberikan kepastian hukum? Nah, sahabat cendol, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar atau bantu like serta share video ini sebanyak-banyaknya. Nikita Mirzani akhirnya berhasil membongkar dugaan mafia skincare. Ya, walaupun secara tidak langsung ya. Tapi sahabat cendol, lewat kasus Nikita Mirzani kita semua dapat melihat pergerakan BPOM yang sebelumnya adem ayem. Ini mulai menunjukkan tariknya. Dan ini menarik banget nih, sahabat cendol. Waktu netizen cendol membahas tentang produk Ribe Skin yang berjarum ya, yang ternyata diduga di relabeling oleh Glavitsya dengan embel-embel treatment glowing booster cell, dan sekarang dinyatakan ilegal oleh BPOM. Nah, kok tiba-tiba banyak pihak yang gerah ya? Bukan klarifikasi ilmiah, bukan sanggahan ilmiah, tapi justru serangan personal. Comment, apakah ini yang disebut dengan upaya pembungkaman ya? Jadi netizen cendol mikir ya, sahabat cendol, kalau memang gak ada apa-apa, kenapa pada marah-marah ya? Ya, logika sederhananya gini, sahabat cendol, kasus dugaan pemerasan ini bukan cuma tentang uang 4 miliar ya, tapi juga cara mendapatkan uang tersebut. Ada dugaan ancaman dan pertanyaannya, apa sih ancamannya? Siapa yang diancam dan dengan alat bukti apa atau apa instrumen pengancamannya? Netizen cendol yakin sejak awal kasus ini bergulir, produk Ribe Skin dengan jarum kecil-kecil itu memegang peranan penting dalam arah penyelesaian kasus ini.
Dan kalau BPOM RI sudah menyatakan produk itu tidak boleh beredar, dan jika beredar artinya ilegal ya, maka seharusnya ini tidak berhenti di pengumuman atau rilis ya. Harus ada laporan pidana, harus ada penindakan. Nah, jadi saya ajak sahabat channel semua untuk nge-tag atau mention akun BPOM RI sekarang juga ya. Bantu repost video ini sebanyak mungkin biar kita semua sadar bahwa dugaan mafia skincare di Indonesia itu bukan isapan jempol belaka. Ya, karena selama ini kan mereka pikir yang punya kekuatan uang bisa mengendalikan opini ya. Tapi kita buktikan, opini publik bisa lebih tajam daripada jarum skincare ilegal. Ketika membahas kasus Nikita Mirzani ya pastinya ada aja pendukung dari Dr. Reza Gladys yang sewot ya. Padahal analogi restoran itu datang dari orang yang mereka bela. Jadi lucu ya sahabat channel ketika kita membahas kasus Nikita Mirzani ya. Kemudian kita membahas produk ya. Produk yang digunakan dalam treatment di kliniknya Reza Gladys. Tiba-tiba ada akun seperti ini nih. Yang bilang klinik kecantikan kok disamain sama restoran sih, nggak nyambung analoginya gitu ya. Padahal sahabat channel, netizen channel bukan yang duluan pakai analogi tersebut ya. Bukan netizen channel yang duluan pakai analogi restoran dan menu. Nah, itu Reza Gladys sendiri yang pakai berkali-kali. Nah, kalau analogi itu dipakai oleh Reza Gladys, kemudian pendukungnya membela ya. Kenapa giliran kita pakai buat menjelaskan ulang posisi hukum dan logikanya, mereka malah ngamuk sih. Ya, padahal kita kan hanya ingin menyampaikan fakta ya, bahwa produk Ribeskin yang berjarum itu sudah dinyatakan ilegal oleh BPOM. Jadi Glavidsya sebagai klinik yang pernah menjual treatment dengan produk tersebut ya. Dan kasus ini kan bersinggungan langsung dengan dugaan pemerasan terhadap dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Nah, karena produk itulah yang menjadi pemicu konflik awal. Jadi ya sahabat channel, mau seenak apapun nasi gorengnya, kalau garamnya itu ilegal ya tetap harus diperiksa dong. Kasus Nikita Mirzani justru membawa malapetaka bagi BPOM dan pengusaha skincare yang terindikasi bagian dari mafia skincare. Ya, jujur aja ya sahabat channel, sejak kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani mencuat, jadi perhatian kita justru tertuju pada produk skincare yang disebut-sebut dalam sidang. Salah satunya adalah Ribeskin, produk Korea yang dulu sempat viral digunakan oleh dokter kecantikan tertentu di Indonesia. Salah satunya Dr. Reza Gladys. Masih jadi perdebatan pencabutan izin edar produk Ribeskin yang berjarum tersebut. Jadi baru-baru ini netizen channel langsung menghubungi Halo BPOM untuk menanyakan kapan sih sebenarnya izin edar produk Ribeskin dicabut. Jawabannya cukup jelas. Izin edar dicabut sejak Februari 2024, namun siaran pers barunya diumumkan ke publik pada bulan November 2024. Ya, sahabat channel, sayangnya masih ada aja pihak-pihak yang mencoba membelokkan fakta ini. Jadi mereka membangun narasi nih, seolah-olah BPOM baru mencabut di bulan November, atau menyudutkan BPOM seakan-akan lalai ya, karena tidak segera mengumumkan pencabutan tersebut sejak Februari 2024. Nah, sahabat channel, sekarang kita masuk ke hal yang lebih serius dan krusial dari sekedar debat medsos. Jika memang benar BPOM dianggap lambat mengumumkan pencabutan ya, lalu klinik atau pengusaha tetap menjual dan memakai produk itu dalam treatment sebelum November 2024, apakah mereka otomatis bebas dari tanggung jawab hukum? Jawabannya belum tentu ya sahabat channel. Jadi di dalam hukum Indonesia itu ada asas ignorantia legis non exusat, yang artinya ketidaktahuan akan hukum tidak membebaskan dari tanggung jawab hukum. Atau sederhananya gini, semua orang dianggap tahu hukum, terutama ketika menyangkut aktivitas komersial seperti jual beli produk kesehatan dan kecantikan. Ya, kita tidak sedang menuduh siapapun, tapi sebagai masyarakat tentunya kita berhak bertanya ya, apakah BPOM betul-betul serius melindungi konsumen dari produk yang berbahaya, ataukah malah hanya melakukan siaran pers sekedar formalitas supaya kelihatan bekerja tapi tidak memberikan kepastian hukum? Nah, sahabat channel, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar atau bantu like serta share video ini sebanyak-banyaknya.